Di bandara lagi, kembali ke Jakarta lagi, meninggalkan keluarga lagi, untuk kerja lagi. Tidak happy, bersyukur tapi tidak happy. Officially my first ever payment. Thank you very much, everybody. Thank you. Give it up for everyone. Minta maaf karena nggak ada mikrofon, nggak ada klipon. Karena kalau misalkan si flash, colokan flashnya itu nggak bermasalah, harusnya mudah untuk gue nempelin terus udah gitu pakai klipon di sini. Cuman masalahnya lagi rusak, jadi serba susah. Saat ini gue sedang berada di Bandara Narita. Habis berperjalanan dari New York 13 jam lebih, hampir 14 jam. Transit di sini 3,5 jam. Sebelum lanjut lagi 7 jam, 8 jam mungkin untuk ke Jakarta. Karena ada sejumlah kerjaan, tanggung jawab, ada buku pecahkan NYC yang harus gue tanda tangan karena itu janji gue kepada yang pre-order. Terus ada sejumlah kerjaan juga, ada kerjaan stand up, ada kerjaan pembicara. Terus ada sejumlah karya yang mesti dipromosiin, buku pecahkan NYC mesti dipromosiin, Name for a Band series yang akan muncul di Cumekado tadi juga mesti dipromosiin. Lalu Festival Hidup Plan Indonesia Maya yang akan jalan Agustus, mulai buka penjualan di bulan Juni, juga akan mulai promosi. Itulah kenapa gue ke Jakarta. Tapi rasanya berat banget ninggalin. Berat banget. Bentar. Passenger Bayang Luwin Tangerang Sabua, passenger Brooklyn Dada Awa Sobanto, passenger Kulit Maria from Saigon, passenger Kalido Redbrick, passenger Jun O Shram from Saigon, passenger Luis Francisco from Manila, passenger Ibu Yuni, passenger Kwan from Saigon, passenger James Syria Chen, passenger Kuya Chen, passenger Kato Nuri, Banyak banget dah. passenger Lee Mei Tran from Saigon, passenger Lee Kai Long, passenger Lo Sling of Jeremy, passenger Buset, banyak banget, hilang semua nih penumpang. passenger Wan Sing Pao from Saigon, passenger Okara Kenskin, passenger Okuma Yoko, passenger Osawa Ari, passenger Philip David Alexandra, passenger Kiran Cassandra, Lah kelar-kelar deh. passenger Koi Xiaoming, Passenger. Shatar Nicholas, Passenger. Hiroshi Minori, Passenger. passenger Belanos Adam Piangelo, passenger Wimar Chinja, passenger Yasui Expo, Buset, nggak kelar-kelar. passenger Yu Min Xian, passenger Zhang Shuyuan. Please once again your boarding belongs to the computer. Sampai mana gue tadi? Iya, rasanya berat sekali ninggalin keluarga kali ini. Berat sekali. Berat karena ada rasa khawatir terhadap Shira karena betul dia udah keluar dari rumah sakit. Tapi seperti yang lo ingat, berapa minggu yang lalu juga Shira baru aja keluar dari rumah sakit. 3 hari kemudian terus
ya itu yang seperti yang lo lihat, pingsan terus dibawa ke UGD. Jadi ada rasa cemas gitu ninggalin mereka, ninggalin Shira terutama. Akhirnya pulang, semoga tidak kembali lagi. Amin. Waktu di rumah sakit, Shira sempat cerita sama gue, dia bilang dia pikir dia akan meninggal waktu dia pingsan itu, karena dia ngerasa lemes banget, kelihatan mukanya pucat parah, lemes banget, gak bisa ngangkat badan gitu. Dia bilang, aku pikir aku akan meninggal, dia bilang gitu. Aku pikir aku gak akan bisa pulang ke rumah, dia bilang gitu. Dia ngomong 2 kali, sekali di rumah sakit, sekali waktu di rumah. Gue gak kebayang gimana takutnya gitu, gimana rasanya takut mau meninggal gitu. Dipo juga pernah mengeluhkan hal yang sama. Yang nonton .id weekly vlog atau episode berapa juga pasti ingat cerita waktu Dipo minta ditemenin tidur. Dia gak pernah minta itu sebelumnya karena dia takut ketika dia tidur dia gak bangun lagi. Gue gak pernah tuh ngerasain rasanya takut mau meninggal gitu. Bahkan waktu gue pernah pingsan di restoran yang di Bali itu, yang beberapa di antara tahu ceritanya, itu gue gak mikir gue akan mati gitu. Pas gue sadar tuh gue lebih ke yang kenapa tuh tadi gitu. Jadi nggak ada rasa gue pikir gue mau mati karena langsung pingsan, nggak ada aba-abanya kan. Kalau Dipo dan Shira tuh ngerasain sebuah gejala yang begitu parah sampai mereka pikir mereka mau meninggal. Gue nggak kebayang tuh rasa takutnya mereka seperti apa. Dan walaupun memang tidak ada hubungannya dengan kepindahan kami ke New York, tapi kedua momen itu, 2 momen di mana anak gue takut mau meninggal, kejadiannya di New York gitu. Membuat gue terus bertanya-tanya kayak, stand up mah gampang. Soal ke New York, stand up-nya di New York itu gampang, itu mah gampang lah. Kasih kerja keras, kasih determinasi, kasih persistensi juga nyampe itu. Masalahnya jadi ayah dan menjadi suami yang bener itu loh. Mana caranya jadi ayah yang benar, jadi suami yang benar. Mempertanyakan ini aja tanda bahwa gue ayah yang buruk atau justru ayah yang baik. Mempertanyakan ini. Such in a bad mood. Kalau moodnya kayak gini, agresinya mesti keluar dalam bentuk olahraga. Kalau enggak, moodnya buruk, agresinya nyimpen, nanti jadi malah meledak. Mari kita recap apa yang terjadi dalam 1 minggu kemarin di .id weekly vlog. Saat ini gue lagi ada di Kocil, Pulau Nangka, kedai kopi yang sering banget gue samperin zaman gue masih tinggal di sini. Abis ngantar Dipo Shira sekolah, biasanya nongkrong dulu di sini, kadang sendiri, kadang bareng Mila. Jadi karena kangen dengan keluarga, kita lakukan kegiatan-kegiatan yang mengingatkan akan rutinitas bersama dengan keluarga. Kalau gue kedengeran capek, maaf karena memang capek sekali. Tapi ya minggu ini minggu yang
bikin pusing, bikin sedih, bikin kesal karena sebenarnya gue senang alhamdulillah karena Shira akhirnya pulang lagi dari rumah sakit. Tapi karena waktu itu pernah masuk lagi ke rumah sakit setelah pulang, akhirnya menyisakan kekhawatiran yang besar gitu. Gue tuh khawatir ada apa-apa dan tidak ada untuk Shira, tidak ada untuk Mila, tidak ada untuk Dipo. Tapi ya Shira pulang dari rumah sakit hari Selasa, terus Rabu gue nggak ngapa-ngapain. Kemis gue berangkat ke Jakarta naik All Nippon Airways. Menunggu Uber datang untuk ke bandara. Ini kayaknya. Gue nggak tahu gue pernah cerita atau enggak, tapi gue tuh kalau pulang tuh selalu ada 3 pilihan. Bisa ke JFK, bandara yang di atas, biasanya Emirates. Bisa ke bawah, bandara LaGuardia. Bisa nyebrang jauh ke Newark, ke Jersey, naik pesawat Jepang. Ubernya lebih murah kalau gue ke pesawat-pesawat yang tadi tuh Hong Kong atau Arab gitu, yang transitnya ke sana. Tapi perjalanannya lebih menyenangkan kalau misalkan gue naik maskapai Jepang dan mendarat di Jepang untuk transit. Walaupun mesti bayar Uber jauh lebih mahal ke Newark gitu. Karena dari Queens mesti ke Manhattan, terus mesti nyebrang lagi ke New Jersey gitu. Tapi salah satu alasannya adalah karena pesawatnya kan panjang tuh. Berapa ya? Pokoknya total 23-24 jam gitu kan. Kadang-kadang kan kita kan pengen bokra di atas pesawat kan. Nah enaknya naik All Nippon Airways adalah All Nippon Airways itu satu-satunya maskapai penerbangan yang toilet pesawatnya itu ada semprotannya gitu. Ini adalah enaknya naik All Nippon Airways. Terus transitnya di Tokyo lagi toiletnya bersih dan toiletnya ada semprotan airnya enak. Walaupun di negara-negara Arab juga sih, tapi kalau ke Jepang tuh plus makanannya makanan Jepang enak semua. Oke, terus itu berangkat hari Kamis, Jumat malam jam 23.45 gue mendarat di Jakarta. Ngambil koper segala macem, gue ke rumah, nyampe rumah jam 2 mungkin. Gue tinggal di rumah gue yang di Romangun. Kosong sih, tapi biasanya kalau gue lagi balik nginepnya di hotel. Tapi ini kan tripnya cukup panjang, 2,5 minggu, hampir 3. Jadi mahal kan. Jadi gue nginep di rumah walaupun rumah gue kosong. Terus tidur sekitar 3 jam. Terus gue bangun karena jam 6 pagi Badaba FC sparring sama Markas Comika. Karena gue bukan cuma sekedar butuh main bola, gue butuh untuk melakukan aktivitas mengalahkan orang gitu. Jadi ya gue ajak, apalagi gue pengen ngajak anak-anak Markas Comika main juga biar mereka happy. Terus gue juga pengen sparring, ya udah akhirnya sparringnya Badaba lawan Markas Comika. Jadi gue masih jet lag, ngantuk karena kurang tidur. Main bola mungkin gue main bola 85 menit kali. 5 menit sebelum selesai gue diganti sama Fuad. Di menit ke 80-an akhirnya mencetak gol 1. Tapi ya menyenangkan sekali. Mana sempat ada berantem-beranteman lagi antara, sebenarnya mungkin bukan miskomunikasi ya. Karyawan gue yang anak Markas Comika ingin bersenang-senang bermain dengan tim yang namanya bermain dengan bahagia Badaba gitu. Ketemu sama Fuad yang kompetitif dan pada prinsipnya memang pemarah orangnya. Sempat ada insiden tapi udah baik-baik aja sekarang. Moga-moga. Terus habis itu gue sempet diajak Fuad makan Padang di Bopet Mini. Berapa hari sebelumnya gue sempat nge-tweet, gue
gue pulang ke Jakarta pengen berhentiin Mediterranean diet gue, terus pengen makan Padang, ada rekomendasi nggak? Terus masuk tuh 700-an, banyak sekali merekomendasikan Bopet Mini. Kebetulan Bopet Mini ini sering banget disamperin sama anak-anak berbahaya C. Jadi gue kesana deh. Enak memang ternyata, respect Bopet Mini. Udah, terus udah gitu hari Minggunya gue ada job korporat. Ya bener ya, hari Minggunya gue ada job korporat, stand up. Udah lama kan nggak ada job korporat di Indonesia, happy sekali. Dulu gue akan ngelihat job korporat itu dan ngerasa nggak enak nih job korporat nih gitu, karena ya gitu ballroom, ceilingnya tinggi, terus isinya bapak-bapak, ibu-ibu, round table, gitulah, nggak menyenangkan. Tapi perspektifnya berubah kan, karena biasa stand up di New York nggak pernah ketemu manusia, cuma 4-5 orang gitu, ngeliat kayak gitu malah happy. Jadi kemarin gue ngambil job korporat dan sangat happy, happy juga dengan uangnya. Terus ya itu adalah job korporat gue. Udah deh. Nah setelah itu dari hari ke hari capek sekali. Nanti di episode minggu depan lo akan lihat kegiatan gue di Jakarta di minggu pertama. Tapi yang paling mengganggu pikiran gue adalah bahwa gue harus meninggalkan anak-anak gue untuk waktu yang cukup lama. Aneh rasanya. Jadi ada excitement untuk untuk pergi ke Jakarta, karena tahu akan bertemu dengan berbagai macam kemudahan yang udah lama nggak gue dapatkan gitu. Semua tuh serba lebih mudah di Jakarta. Semua tuh serba lebih menyenangkan. Ngomong nggak pakai mikir, ngelihat suhu nggak pakai mikir, nggak perlu lihat suhu makan, malah gue tahu suhunya kurang lebih seperti apa kan. Terus makanan semua enak, bercandaan jauh lebih gampang, temen banyak. Jadi ada excitement itu. Tapi pada saat yang bersamaan, menyadari bahwa gue akan mendapatkan begitu banyak hal menyenangkan, ada rasa bersalah karena gue tidak merasakan itu bersama dengan anak-anak dan istri gue gitu. Lalu kemudian sedih karena mesti ninggalin anak-anak. Tapi terus yaudah kita coba tutupin dengan bersenang-senang deh, apa yang kita bisa lakukan untuk bersenang-senang gitu. Tapi ketika bersenang-senang jadi semakin ngerasa bersalah gitu mulu. Gak enak lah. Mungkin segini aja, emang gak banyak yang bisa gue ceritain. Tapi moga-moga tambah seru di episode berikutnya. Gitu. Itu aja dari gue, capek gue. Thank you ya, bye-bye. Terima kasih banyak. Boleh kita tepuk tangan untuk MC-nya. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gua di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi. Mama, Syira makan. Happy sekali. Apa aja itu? Sweet potato, meatloaf, sama green bean. Nice.